Jadi dikatakan lahud memiliki dua kodrat. Ada yang berupa alam, itu yang terlihat sebagai ruh qudsi. Artinya yang hidup berkuasa. Ya. Ada yang berupa alam, itu adalah getaran guncangan yang sangat kuat. Dan derajat yang sangat tinggi. Dan kesucian melebihi yang suci. Sehingga siapa yang mendekati dua kodrat yang berupa dan berkodrat, dia akan hangus terbakar. Dalam arti habis gugur kemampuannya. Ini yang dikatakan dimensi Tuhan. Dimensi Tuhan tidak dikenal dengan dia di mana. Dan dia tidak bertempat. Tidak ada waktu di situ, tidak ada ruang di situ. Laksana seseorang telah menggugurkan segala keumatannya, tapi lahud kemunculan rahasia tertinggi bagi Tuhan adalah ketuhanan yang terlihat. Itulah sufi. Sufi itu adalah kalau ada Tuhan, itulah Tuhan yang telah menjadi ketuhanan, yang telah menjadi Tuhan. Itu adalah sufi, getaran yang terlihat, guncangan yang terlihat, suci yang terlihat. Itu yang dikatakan lahu. La itu berartikan alam. Hu adalah aku. Dan to itu adalah paduan antara aku dan alam. Dikatakan alam, dia aku. Dikatakan aku, alam. Paham? Alhamdulillah Buya. Boleh dilanjutkan sedikit lagi Buya. Tadi dikatakan kodrat yang getarannya sangat hebat, tetapi ada juga yang terlihat dalam bentuk diri sufi. Itulah yang disebut tidak ada perempuan atau tidak laki-laki, seperti itu ya Bu ya. Tidak ada pembentukan dan penamaan bagi sufi. Ya. Karena dia adalah lapisan sebuah lahud ilahi. Sehingga lahud ilahi inilah yang menyatakan aku dengan mutlak. Ya. Maka seluruh nasib, perjanjian keumatan akan gugur bagi tangan Tuhan, disebut dengan lahud. Berarti di sini Buya ya, kalau tadi itu ternyata jiwa yang terpilih diri lahu inilah yang bisa masuk seperti itu Buya. Ya, tentu dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Gitu. Insya Allah ya, alhamdulillah istimewa malam ini. Nah, inilah yang dikatakan dengan wahdatul al-wujud. Saatnya kamu melihat wujud dari wahdatul itu. Subhanallah. Insya Allah ya, mudah-mudahan diperjalankan Bu ya, mencapai itu. Insya Allah, amin. Insya Allah. Baik Bu ya, terima kasih sekali atas penjelasan dan wawasannya, sehingga bermanfaat sangat bagi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalifah Ridho atas muzakarohnya, dan terima kasih Ayah atas penjelasannya bahwa lahud adalah getaran khusus yang sangat suci, atau bisa dikatakan uluhiyah semuanya. Ya Ayah, demikian. Insya Allah. Baik. Sudah ada Ustazah Dahlia yang ingin bermuzakarah bersama Ayah.
Dipersilakan Ustazah. Terima kasih ya Ustazah Ai atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ayah. Pada malam hari ini, Ayah telah memberikan tentang diri Lahut. Di sini Ananda ingin menanyakan, Ayah, Lahut itu adalah surga tempatku berdiri, akulah surga itu, Ayah. Dan Lahut adalah menggugurkan diri keumatan dan diri ketuhanan, Ayah. Beri Ayah pemahamannya. InsyaAllah. Ya. Surgaku, aku telah melihat diriku seperti Tuhan. Aku telah melihat diriku menjadi Tuhan. Dan aku bahagia melihatnya. Aku dalam hakiki telah melihat wujud hakiki. Telah melihat wahdatul al-wujud, maka terlihatlah wujud. Dengan wujud yang tak pernah ada duanya, disebut dengan sufi. Itulah wujudku yang menjadi ruh qudsi atau kekuasaan yang hidup dan nyata. InsyaAllah, Ayah. Dan apabila muncul lahut itu, maka telah berdiri pernyataan aku pada diri itu. Maka tidak ada lagi dalam kata dia siapa, namanya siapa, nasibnya apa, gugur segala perjanjian. Dan hanya satu perjanjian. Apa janji yang harus kamu tepati, wahai diri sufi? Sampaikan keinginanku menjadi Tuhan dengan kamu berpuasa. Hanya menunaikan janji. Paham? InsyaAllah, Ayah. Masya Allah, Ayah. Mohon tuntunan dan bimbingan dari Ayah selalu. InsyaAllah, Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Dahlia atas muzakarohnya. Terima kasih Ayah atas penjelasannya. Insya Allah Ayah sudah ada Khalifah Imam Suwardi yang ingin bermuzakarah bersama Ayah. Dipersilakan Khalifah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalifah Ustazah Airo. Insyaallah Ayah sehat selalu Ayah beserta Amin, keluarga. Allah. Alhamdulillah Ayah, mohon barakahnya terhadap tausiahnya malam ini insyaallah. Terkait dengan Zat Qudsi, berarti ini adalah potensi wujud ketuhanan. Saya baru dengar ini, Ayah mohon dijabarkan sedikit lagi terkait Zat yang potensinya Qudsi di sini Ayah. Ya. Qudsi artinya itu adalah kekuasaan. Yang berkuasa itu adalah Allah, Tuhan. Tetapi siapa Allah, siapa Tuhan itu? Allah adalah sebuah wujud. Kehadiran lahut sebagai getaran terkuat menuju kekuasaan dengan nama Ruh Qudsi. Maka yang muncul dari Ruh Qudsi adalah kekuasaanku
lahut guncangan kekuatan yang akan menjadi Tuhan dalam wujud kudsi, yaitu yang diperlihatkan oleh zatku. Dan lahut adalah kesucian ilahi yang paling tinggi, maha suci yang paling tinggi adalah lahut. Derajat yang paling tinggi adalah lahut karena dia guncangan ilahi. Adakah di atas guncangan ilahi yang lebih kuat? Guncangan itu telah memperlihatkan wujud dari guncangan itu adalah lahut, yang artinya la itu adalah alam, hud itu adalah aku, dan alamku Allah adalah zat yang terlihat. Itu kudsi. Tapi apabila kudsiku muncul, gugur segala penamaan, gugur segala status, gugur segala kekuatan. Tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi cerita waktu, tidak ada lagi cerita usia. Semua sudah terhimpun menjadi diriku sendiri, sufi yang menggugurkan kemanusiaan. Yuwaswi sufi sudurinas. Alhamdulillah, insyaallah ayah. Makasih banyak ayah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalifah Imam Suhardi atas muzakarohnya, dan terima kasih Ayah atas penjelasannya sehingga bertambah wawasan anak-anak Ayah, insya Allah. Selanjutnya Ayah, sudah ada Khalifah Imam Ahmad Kardani yang ingin bermuzakaroh bersama Ayah. Dipersilakan Khalifah. Baik, silakan. Terima kasih Ustazah Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayah dah dan para khalifah, para ustazah dan para imam dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insyaallah, amin. Alhamdulillah Ayah, dari tausiah Ayah tadi kita naik tingkat daripada alam lahut. Kodrat lahut ini adalah aku yang menjadi dimensi diri. Gerakan Tuhan, dan Tuhan yang bergerak adalah aku dalam potensi alam lahut atau alam ketuhanan. Nah, mohon wawasannya kembali Ayah atas pertanyaan itu. Alam ketuhanan adalah dimensi yang terlihat kudsi, ruh kudsi, sebuah ruh kudsi. Ruh kudsi itu ruh kekuasaan. Jadi kalau ruhnya tidak terlihat namanya ruh umat, ya. Kalau di Tuhan zahiru Rabbi tidak ada yang tidak terlihat. Tetapi ruh itu kudsi. Siapa ruh kudsi itu? Itulah guncangan hakiki dari ketuhananku. Diri yang mewakili kesendirianku, yang aku jadikan Tuhan, itulah diri sufi. Paham? Diri sufi tidak melihat siapa yang datang, siapa yang dia datangi, tetapi yang terpanggil mendapatkan kesufianku adalah surga bagiku. Surgaku adalah aku yang melihat berdirinya dengan gagah kekuasaanku, ketuhananku yang sudah nyata terlihat. Dan aku menyaksikan dia melakukan tugasnya dari kepribadian kesendirian aku
Dan aku tidak menuntut apa-apa darinya, cuma janji yang aku tuntut. Jadikan aku Tuhan. Laksana aku melihatnya pada dirimu. Wahai diriku yang sejati. Itulah sufi. Paham? Paham insya Allah. Terima kasih Ayanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalifah Ahmad Kardani atas muzakaronya dan terima kasih Ayah atas penjelasannya. Insya Allah Ayah sudah ada Imam Idris yang ingin bermuzakarah bersama Ayah. Dipersilahkan Imam Idris. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Rirahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrah, malam ini Idris langsung bertatap dengan Buya, Ayah tercinta. Semoga Ayah selalu sehat beserta keluarga. Amin. Amin. Juga para khalifah, para ustazah, para imam, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, sangat menarik ya, yaitu alam lahut. Tadi menariknya yang kita apa yang disampaikan Buya itu sebuah kodrat ya. Ia berwujud tetapi tidak berbentuk. Masya Allah. Mohon dijelaskan lagi Bu ya, insya Allah. Tidak berbentuk. Dalam arti. Tolong audionya dimatikan. Tidak berbentuk itu dia tidak mengenal bentuk yang dia datangi. Kemunculannya sebagai sir dari hakiki. Diri ketuhanannya yang diutus oleh aku yang sebetulnya Tuhan. Aku telah berhasil melihat ketuhananku sendiri dengan dia menjadi ruh penguasa, ruh qudsi. Dia terlihat karena perintahku kepada zat untuk memperlihatkan. Dan dia adalah surga besar bagi yang melihat. Dan aku melihat dia adalah surgaku tanpa abidadari. Surgaku tanpa harta. Surgaku tanpa siapa-siapa. Tapi aku telah melihat itu. Aku telah puas menjadi Tuhan. Karena ketuhananku sudah muncul dalam kesendirianku dengan sufi. Sufi adalah aku dalam kesendirian yang menjadi Tuhan. Inilah yang dikatakan jamuan para wali. Dan sufi adalah lahut yang terlihat. Dan lahut yang terlihat inilah yang diperlihatkan oleh zatku yang mengawali semua jadi. Dan dia adalah sebuah ketuhanan yang nyata. Tidak ada kewajiban baginya. Dan kewajibannya akulah yang menjalankan. Dia tidak ada lagi memiliki status. Gugur segala statusnya dalam ketuhananku. Akulah status dia. Apapun itu. Maka siapapun yang dia katakan dirinya, maka itu adalah aku. Tidak berlaku takbur, tidak berlaku lagi apapun. Karena apa? Seumpama pun tidak boleh ada di situ. Jangankan yang nyata. Yang nyata itu adalah lahut, akulah guncangan besar itu. Akulah guncangan besar itu. Dan akulah getaran